Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian, NPM 1710109. Saya akan menjelaskan tentang PPh bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Sebelumnya, saya akan membahas topik-topik penjelasan yang saya buat, yaitu bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah diantaranya pengertian, peraturan, wajib pajak, objek pajak, pemotongan, tarif, dikecualikan dari pemotongan PPh. 1. Pengertian. Pengertian ada dua yang saya akan jelaskan, diantaranya deposito dan tabungan. Deposito yaitu produk simpanan di bank yang penyetorannya atau penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Dan yang kedua, tabungan adalah simpanan pada bentuk dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu oleh masing-masing bank. Selanjutnya yang kedua, peraturan pada bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia ini ada dua macam. Yang pertama, PP nomor 131 tahun 2000. Yang kedua, KMK nomor 51 KMK 04 2001. Dan yang ketiga, wajib pajak pada kasus ini adalah orang pribadi, badan dalam negeri dan luar negeri, serta bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Dan yang keempat, objek pajak untuk PPh ini adalah penghasilan berupa bunga atas deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Termasuk bunga adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank dari luar negeri yang ada di Indonesia. Diskonto SBI adalah selisih antara nilai nominal dan harga jual sertifikat Bank Indonesia yang dilakukan oleh dana pensiun dan bank yang menjual kembali sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya berada dan disahkan oleh Menteri Keuangan. Jika pihak lain menjual sertifikat Bank Indonesia tersebut, maka keuntungan yang diperoleh diakui sebagai pengalihan harta yang tidak perlu didepositkan atau dipotong PPh, tetapi wajib dilaporkan di SPT tahunan. Yang kelima, yaitu tarif dasar pengenaan PPh atas pendapatan bunga atau deposito, tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri dan BUT atau bentuk usaha tetap, yang mana tarif yang dikenakan sebesar 20%. Nah, dasar pengenaan pajaknya dari jumlah bruto bunga, deposito, dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, wajib pajak luar negeri selain BUT, yang mana tarif yang dikenakan sebesar 20% atau sesuai dengan tarif. Berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B, berdasarkan pengenaan sama dengan pengenaan pajak dalam negeri dari jumlah bruto bunga, deposito, serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang keenam, pemotong atau pemotongan PPh. Pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah
Yang pertama, bank yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, cabang bank luar negeri di Indonesia. Dan yang ketiga, Bank Indonesia. Yang keempat, dana pensiun bank yang menjual kembali sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank, atau kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang terakhir, hal-hal yang dikecualikan dari pemotongan PPh. Nah, jadi pemotongan PPh, bunga deposito, serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang tidak dilakukan terhadap sebagai berikut. 1. Bunga deposito atau tabungan dan sertifikat Bank Indonesia tidak melebihi jumlah Rp7.500.000. Yang kedua, bunga dan diskonto yang diterima bank didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan di mana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Keempat, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.